Halo teman-teman developer, di video ulangan RAS kali ini kita akan bahas mengenai program palindrom. Program semacam palindrom ini tuh bakal sering teman-teman temukan pada program algoritma ya. Baik, langsung saja kita mulai buat programnya. Pertama di main RS ini kita langsung bikin fungsi yang namanya itu mungkin is palindrom begitu. Ya, jadi di sini kita butuhkan string slice. Juga untuk returnnya adalah boolean. Kemudian untuk bodinya mungkin kita buat variabel namanya itu reverse string begitu. Kemudian kita jadiin si parameternya itu menjadi karakter, kemudian kita reverse, lalu juga kita collect begini. Oke, kemudian di sini kita jadiin dia string. Lalu tinggal kita bandingkan antara si reverse-nya ini dengan parameter aslinya seperti itu. Ini tinggal kita save, lalu kita paste di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini sangat simpel sekali. Oh ya, ini satu lagi. S adalah string from apa ya? Mungkin radar mungkin. Iya, radar. Ya, seperti ini. Jadi di contoh ini kita gunakan pendekatan paling sederhana, di mana kita cukup jadikan string value itu menjadi karakter begitu. Kemudian kita reverse, untuk returnnya tinggal kita cek apakah setelah di reverse hasilnya tetap sama dengan original stringnya seperti itu. Jika iya maka hasilnya tentu adalah benar palindrom. Misal di sini kan kita coba running begitu, cargo run. Ya, di sini is radar palindrom begitu ya. Hasilnya true berarti ya benar begitu. Ini mungkin pesannya kita tambahkan dengan begini. Yap. Jadi nilai yang mau kita bandingkan adalah sebuah palindrom begitu. Jika true berarti benar dia adalah palindrom. Karena kan memang radar ketika di reverse tetap dibaca sama dengan ya radar begitu kan. Jadi ya dia benar adalah palindrom. Pada contoh ini mungkin kita bisa kembangkan lagi, bisa kita modifikasi lagi dengan pendekatan yang berbeda. Misal dengan menggunakan trade begitu ya. Jadi misal di sini saya buka librs, kita manfaatkan librs-nya. Di sini kita buat public trade yang namanya itu mungkin algorithm begini. Kemudian kita buat di sini method yang sama namanya. Oke, di sini kita ambil self, lalu dia adalah boolean seperti ini. Lalu kita implementasi ke si algoritma trade-nya ke string begitu. Oke, dan juga untuk bodinya tidak lupa is palindromnya kita lakukan hal yang sama. Mungkin di sini kita duplikat aja ya. Sebentar. Ini saya duplikat. Oke. Sorry, ya ini. Di sini reverse string-nya bukan lagi s tapi self begitu. Kemudian juga untuk return-nya di sini adalah self as str. Ya, seperti ini. Jadi sini sangat simple sekali untuk body function-nya, body method-nya begitu. Ini bisa langsung kita save. Lalu untuk ini kita bisa delete dan kita use dulu tentunya. Use ini is palindrom. Kita ambil algoritmnya. Kemudian di sini tinggal parameternya kita hapus. Seperti ini. Yap, ini sudah bisa kita gunakan. Sebentar, ini is palindrom algorithm. Oke. Kemudian di sini juga sudah di save. Is palindrom. Yap. Kemudian kalaupun ini kita coba cargo run. Ini is not a function. String from. Oke. Ini ada yang tertinggal. S dot. Yap. Nah, seperti ini baru benar. Karena kan tadi kan belum kita tambahkan untuk mengambil si variabel S ini, jadinya tidak muncul. Karena kan memang pada contoh ini kita buatkan kita buatkan trade begitu dengan nama algorithm di sini. Dengan method signature yang kita definisikan berasal sama dengan nama fungsi sebelumnya begitu. Perlu kita ingat kembali kalau trade bisa memiliki banyak method ya, tapi di sini kita kasih sampel satu saja begitu. Lalu juga kita implementasikan trade-nya ke string type. Tidak lupa metodnya beserta body method dari fungsi yang sebelumnya begitu. Jadi namanya nantinya itu
jika ada sebuah string dalam program kita, maka secara otomatis bisa mendapatkan method isPalindrome ini. Jadi semacam contoh di sini, kita buat variabel s yang namanya itu, yang value-nya adalah radar begitu. Kemudian kita lakukan pengecekan placeholder dengan print line, apakah nilai dari S ini sebuah palindrome, tapi yang sebelumnya kan kita menggunakan parameter, sekarang kita memanggil variabel S-nya ini, kemudian kita tambahkan dengan method isPalindrome, karena kan kita sudah implementasikan di sini, begitu. Teman-teman mungkin akan temukan situasi dalam program yang mana kok ada nama method baru, tapi di halaman dokumentasi RAS itu tidak ditemukan nama method tersebut untuk tipe tertentu, misalnya seperti itu. Maka kemungkinannya adalah dari proses implementasi ke tipe tersebut. Semacam contoh di sini, kita implementasi thread ke tipe string. Jadi segala variabel yang memiliki value string itu bisa secara otomatis mendapatkan method si isPalindrome sebagai contohnya begitu. Yang pada dasarnya kan string type itu tidak memiliki method isPalindrome. Lalu misalkan kita mau inputannya itu juga bukan hanya untuk string saja, tapi bisa support untuk integer juga. Maka kita bisa manfaatkan pendekatan generic type. Jadi di sini bisa kita modifikasi begini, oke. Kemudian untuk implementasinya sedikit modifikasi juga, di sini dia adalah static juga T begitu. Lalu di sini kita ambil si T, lalu di sini kita ganti for string-nya dengan static A T begini. Kemudian kita di sini kasih where, oke. Lalu di sini T adalah std fmt, kemudian display. Kita tambahkan juga di sini adalah dengan clone begini, oke. Lalu di sini kita sedikit lakukan modifikasi, let string representation misalnya, kemudian self to string begini. Kemudian ini kita modifikasi self-nya dengan si string representation seperti ini. Ini sangat simpel sekali. Kemudian juga ini kita hapus. Di sini jadi string representation. Oke, seperti ini. Ya, ini sudah jadi. Tinggal kita string representation. Ini key. Ini adalah tadi charge ya. Ya, begini. Baik, ini tinggal kita pindahkan di sini. Kita di sini pakainya menjadi seperti ini. Oke, di sini jadinya seperti ini. Ya, ini kalau kita save harusnya ya berjalan normal. Ini ya seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan pengetesan di sini. Ini saya clear dulu, cargo run. Ya, di sini tetap hasilnya bisa berjalan normal ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan value yang berbeda begitu. Ini mungkin namanya ini namanya adalah SS misalnya. Kemudian di sini value-nya 1, 2, 3, 2, 1. Ini kan kalau dibalik juga sama, karena kan angka 3 itu selalu di tengah. Kemudian ini kita ganti dengan SS. Kemudian juga ini adalah SS begini. Yap, ini nggak ada yang error. Kemudian kalaupun kita coba tes lagi, harusnya sih jalan tetap normal ya. Ya, di sini muncul hasilnya, baik itu angka untuk value number atau angka begitu, ataupun value yang berupa string, tetap bisa di-handle sama si thread yang sudah kita modifikasi untuk bisa support baik itu integer maupun string. Yang jelas pada contoh ini kita buat implementasinya bukan lagi ke tipe string ya, melainkan reference ke generic T yang juga haruslah mengimplement si display untuk proses convert string dan clone untuk proses copy begitu. Juga di sini kita menggunakan static lifetime ya sebagai contoh, tapi kita juga bisa kok tanpa harus menggunakannya. Yang jelas kita cukup sesuaikan saja dengan program yang kita buat begitu. Jika kita jalankan memang program ini akan tetap sama ya untuk hasilnya baik itu string dan juga untuk nilai integer yang sekarang sudah bisa kita jadikan sebagai inputan juga begitu. Baik, jadi inilah salah satu contoh program algoritma palindrome dengan RAS. Tentu masih ada cara lain juga ataupun pendekatan lain yang bisa teman-teman buat.
Dan untuk detail dari contoh yang kita buat di sini itu bisa langsung teman-teman lihat di halaman dokumentasi RAS ataupun melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Sekian dulu untuk video ulangan RAS kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.